Primus Muda, selamat datang di podcast hari ini. Podcast hari ini kita akan membahas tentang inaugurasi mahasiswa 2025. Oke, jujur aja nih ya, pasti kalian berpikir bahwasanya inaugurasi itu acara yang sekedar seru-seruan aja nih. Padahal kan ada unsur-unsur pentingnya juga. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngejelasin bahwasanya inaugurasi itu penting untuk mahasiswa baru. Nah, betul ya. Dan gak kalah spesialnya lagi, kita kedatangan bintang tamu spesial dari Ketua Pelaksana Inaugurasi 2025 sekaligus Ketua Bidang SDM. Oke, boleh perkenalkan diri, Kak? Halo semua, nama saya Muhammad Alfat Arya Prananda. Saya sebagai Ketua Pelaksana di Inaugurasi Mahasiswa 2025, sekaligus Ketua Bidang di Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan. Oke, langsung masuk ke pertanyaan nih teman-teman. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, apa sih yang dimaksud dengan inaugurasi? Inaugurasi salah satu prokter tahunan dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang dilaksanakan oleh Bidang SDM dan sudah dirancang di dalam RKT. Dan kenapa acara ini tuh penting banget, terkhusus untuk mahasiswa baru nih? Kenapa penting banget? Yang pertama, kita itu menyambut mahasiswa dan memperkenalkan nama instansi Universitas Sriwijaya. Dan yang kedua, sertifikat dari inaugurasi ini sangat penting menjadi salah satu syarat sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Dan yang ketiga, untuk menambah relasi antar prodi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih inaugurasi ini jadi tanggung jawab bidang SDM dan apa sih hubungannya inaugurasi dan pengembangan mahasiswa? Ya, jelas banget itu menjadi tanggung jawab SDM karena inaugurasi ini salah satu program kerja yang dirancang di bidang SDM. Seperti itu, makanya acara inaugurasi ini menjadi tanggung jawab bidang SDM. Untuk hubungan inaugurasi dengan pengembangan mahasiswa, inaugurasi ini acaranya, sedangkan pengembangan mahasiswa itu materi-materi yang disampaikan oleh pemateri di dalam acara inaugurasi mahasiswa tersebut. Oke, berarti ya di inaugurasi ini bukan cuma acara tahunan atau proker dari tahun sebelum-sebelumnya, tapi inaugurasi ini salah satu acara yang mendatangkan pemateri dari eksternal dan internal. Dan salah satunya adalah pemateri yang ngebahas tentang persoalan-persoalan yang nggak ada di dunia kampus, gitu kan ya Kak Alfa? Iya, betul sekali. Seperti itu. Nah, inaugurasi ini kan melibatkan banyak pihak nih, termasuk Ormawa. Gimana sih rasanya ngatur banyaknya Ormawa gitu? Rasanya untuk ngatur seluruh Ormawa ya, itu memang sedikit agak sulit karena tidak memungkinkan acara sebesar ini yang menjalankan hanya bidang SDM sendiri. Maka dari itu kami dari bidang SDM harus berkolaborasi dengan Ormawa untuk menjalankan acara inaugurasi ini. Seperti itu. Oke, jadi di inaugurasi ini nggak cuma ada satu pihak doang ya, ternyata lebih banyak eh, berkolaborasi dengan bidang-bidang atau dengan organisasi mahasiswa di lingkungan kampus. Iya, betul banget Kak, seperti itu. Jadi dengan menggunakan SDM itu eh, inaugurasi ini berjalan dengan lancar. Kalau boleh jujur nih ya, tantangan paling berat apa yang dirasain dari sisi SDM sendiri nih selama mengkoordinasi acara inaugurasi? Untuk tantangan sendiri di Hamin 1 bulan, saya mengalami musibah yang diharuskan operasi. Maka dari itu, tugas-tugas saya langsung dialihkan atau di backup oleh sekretaris saya, Tia. Nah, setelah saya menjalankan recovery atau masa pemulihan, kurang lebih 1 bulan, saya langsung mengambil alih tugas yang sudah diberikan ke sekretaris saya, karena mau bagaimanapun, saya masih ketua pelaksana, saya harus bertanggung jawab atas program kerja inaugurasi ini. Oke, berarti Kak Alpat ini sama sekretarisnya punya chemistry yang bagus banget ya ternyata. Jadi di saat dia lagi kena musibah, nah si sekretaris ini tuh bisa nge-backup Kak Alpatnya. Iya, betul banget Kak. Jadi tantangan selanjutnya sih ini ya, dari masalah komunikasi. Oke.
Nah, karena saya dirawat di rumah sakit, Hmm. jadi harus sekedar informasi dari sekretaris saya. Saya tidak tahu di lapangannya itu seperti apa, seperti Oke, itu. berarti segala informasi yang Kak Alpat dapat selama Kak Alpat em, melalui masa recovery, berarti hanya melalui notulensi aja ya Kak? Iya betul, dari notulensi dari sekretaris saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, kan banyak ormawa yang terlibat nih Kak. Pasti kan beda-beda nih cara mereka bekerja dan cara mereka berpendapatnya. Nah, gimana sih cara SDM ini menyatukan semuanya itu biar tetap satu tujuan? Nah, yang pertama kita harus membentuk kepanitiaan, di mana kepanitiaan itu terdiri dari beberapa si dan ada juga BPH-nya. Nah, mungkin dari teman-teman Ormawa nih yang mempunyai skill seperti di humas, seperti di acara. Nah, mungkin kita akan masukkan ke dalam si tersebut. Dan kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman panitia untuk memberikan saran dan pendapat mereka agar acara inaugurasi ini itu berjalan dengan lancar. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu, eh, Kak Alpat ini melatih para panitia untuk menunjukkan skill mereka gitu ya. Salah satunya kayak dari MC, untuk mereka yang emang terbiasa menjadi MC, terus Kak Alpat apa namanya memberi kesempatan mereka untuk mengajukan diri sebagai eh, dari skill yang mereka punya gitu. Ya, betul sekali seperti itu. Jadi kita memang memberikan kesempatan untuk mereka yang punya skill, Mm-mm. dan kita juga akan apa ya, melihat juga kemampuan mereka Mm-mm. gitu, dan kita juga akan apa ya, namanya, membantu mereka jika mereka mengalami kesulitan. Oh, oke. Berarti nggak cuma melatih skill mereka, tapi mengembangkan skill mereka di panitia inaugurasi ini ya Kak Iya Alpat. betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih Kak Alpat ini ngerasa capek atau kewalahan gitu? Dan biasanya apa sih yang bikin Kak Alpat ini terus pengen terus ngejalanin inaugurasi ini? Kalau ditanya capek pasti ada ya, Hmm. capek capek banget. Oke. Nah, karena acara sebesar itu tidak mungkin nggak ada kendalanya. Pasti Hmm. ada beberapa satu dua kendala yang harus kita hadapin. Karena mau bagaimanapun itu juga masih tanggung jawab kami Hmm. sebagai panitia. Nah, alasannya itu yang pertama kita pasti nggak mau ya menurunkan ekspektasi dari mahasiswa. Hmm. Karena acara ini kan untuk mahasiswa ya. Hmm. Dan jadi kita harus memaksimalkan mungkin acara ini berjalan dengan lancar. Seperti itu. Berarti Kak Alpat ini tipe yang bertanggung jawab terhadap prokernya dia, guys. Oke, Uh, menurut Kak Alpat sendiri nih, setelah diadain inaugurasi, sih yang pengen Kak Alpat lihat dari mahasiswa ini, perubahan yang pengen banget Kak Alpat lihat dari inaugurasi, dari adanya inaugurasi ini gitu. yang saya inginin uh, perubahan dari mahasiswanya Iya. itu yang pertama yang saya bilang di awal relasi. Saya ingin relasi dari mahasiswa itu bukan hanya di kelas aja. Jadi relasi di mahasiswa itu bisa antar prodi gitu. Dan kita juga sudah membuat sistem waktu inaugurasi untuk kelompoknya itu tidak hanya di satu kelas, jadi antar prodi seperti manajemen dengan prodi kewirausahaan. Itu kita gabung semua supaya mahasiswa itu menambah relasi mereka gitu dan menambah chemistry dari masing-masing mahasiswa. Oke, berarti Kak Alpat ini pengen mahasiswa tuh gak cuma tahu siapa sih teman kelasnya, siapa sih teman bangkunya di kampus itu, tapi Kak Alpat juga pengen tahu nih eh, Hmm. mahasiswa ini tuh lebih kenal banyak di prodi-prodi, eh, misalnya dia dari prodi manajemen ke prodi kewirausahaan gitu ya. Ya, termasuk Betul. menambah wawasan juga ya. Iya, saling Iya kenal betul. teman seprodinya, gak cuma seprodi tapi dari prodi lain juga ya gitu. Iya. Oke, dari semua proses itu nih, momen apa sih yang Kak Alpat ingat sampai sekarang?
momen-momen pastinya banyak ya, Mm-mm. dari kita senang, kita capek, Mm-mm. kita hingga tegang kayaknya ada ya Iya, waktu iya tegang. setelah rapat rapat selesai evaluasi. Heeh. Nah, kalau momen kita pasti di acara di hari hanya di hari Minggu Hmm? itu di Color Damkar. Fun. Oh, Di oke. Color Fun itu Mm-mm. kita ada damkar. Mm-mm. Kita seneng lah, saya seneng melihat peserta itu pada apa ya, senang-senang. Excited Iya gitu. betul, pada Oke. excited. Terus juga kita juga ada games post to Oke. post. Jadi Mm-mm. bagaimana peserta memecahkan caranya memenangkan games tersebut Oke. gitu. Terus juga tidak hanya game saja sih, kita juga ada materi. Jadi mahasiswa tuh harus menambah wawasan mereka juga seperti itu. Oke, berarti di inaugurasi ini yang paling Alpat ingat itu berarti waktu eh, masa-masa dari Color Fund. Iya betul. Terus dari pos-pos gimana mahasiswa ini memecahkan eh, teka-teki Yes. dari apa teka-teki dari yang diberikan oleh panitia gitu. Iya betul. Terus juga mungkin di acara inaugurasi ini ada puncak acaranya Oke. seperti yang tadi saya katakan, ada color fun-nya Mm-mm. itu yang damkar, dan juga saya lupa katakan itu ada di night party-nya. Oke. Biasanya di antara dua acara itu yang sangat diminati oleh Hmm. mahasiswa seperti itu. Oke, berarti Kak Alpat ini memberikan kesempatan untuk para peserta ini seru-seruan di malam puncak tersebut gitu. Iya betul. Oke, selanjutnya nih, kalau misalnya kedepannya inaugurasi ini diadakan, nah ada pesan-pesan atau pengalaman yang Kak Alpat bagi ke bidang setelahnya Kak Alpat ini? Untuk kesan pesannya yang pertama pastinya harus jauh lebih baik dari tahunan saya, Oke. dan mereka harus persiapkan matang-matang, Mm-mm. entah dari pesertanya, Mm-mm. terus dari tempatnya, Mm-mm. lokasinya, dan intinya mereka tuh harus persiapan dengan matang. Itu agar tidak terjadi kendala-kendala. Kalau bisa diminimalisir kendalanya gitu. Oke. Atau kalau bisa jangan ada kendala deh gitu. Hmm. Harus berjalan dengan lancar. Oke, berarti pesan Kak Mm-mm. Alpat ini harus disediakan rapat di jauh-jauh hari, di jauh-jauh bulan kalau bisa ya Kak Alpat. Iya betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Alpat. Bidang SDM ini selain menjalankan proker, bidang SDM tuh ada apa aja sih Kak kegiatannya? eh, Bidang SDM sendiri. Iya. Bidang SDM sendiri kan eh, untuk di waktu dekat ini itu kita juga akan melaksanakan Mm-mm. seminar personal branding, di mana nanti kita mengundang pemateri dari luar seperti itu. Dan selain itu kita juga mempunyai divisi-divisi Mm-mm. di bawah naungan SDM Oke. seperti public speaking dan juga IEI. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk divisi public speaking dan IEI, mungkin bisa di bawah ini kali ya. Oke, jadi teman-teman, Kak Alpat ini dari bidang SDM enggak cuma menjalankan prokernya, tapi mereka juga membawahi dua divisi. Yang satu Betul. public speaking dan IPIJA English Improvement. Nah, karena selanjutnya proker Kak Alpat ini adalah seminar, jadi lumayan terhubung sama public speaking ini. Nah, untuk teman-teman yang berminat, silahkan hubungi kemana Kak Instagramnya? Ke public speaking IPWIJA. Oke, public speaking IPIJA. Oke. Eh, Sampai sini obrolan kita untuk hari ini. Nah, dari obrolan kita hari ini kelihatan banget kan bahwasannya inaugurasi itu penting bagi mahasiswa baru terkhususnya. Jadi gak cuma penting aja, tapi di inaugurasi itu ngebentuk karakter mahasiswa-mahasiswa baru yang pengen kenal lebih dalam universitasnya, instansinya terutama, terus yang pengen kenal lebih dekat tentang prodi-prodi yang lain dari mahasiswanya sendiri gitu. Iya betul banget. Jadi relasinya lebih banyak gitu ya Kak di inaugurasi ini. Iya, jadi inaugurasi ini memang
salah satu faktor untuk mahasiswa mengenal jauh instansi ini. Oke, terima kasih buat teman-teman dari bidang SDM yang udah mau berbagi cerita dan pengalamannya hari ini. Oke, semoga obrolan di episode kali ini membawa manfaat dan bikin kita semua ini jadi lebih paham tentang bidang SDM sendiri. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.